Baik, selamat pagi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait untuk DIT DSS 03. Untuk nantinya asesor akan diberikan untuk perangkat DIT untuk DSS 03 ini adalah perangkat FRIA 04 penjelasan singkat proyek dan juga FRIA 04B atau penilaian proyek. Untuk FRIA 04A di sini adalah sistemnya peserta akan melakukan pembuatan presentasi PPT. Jadi nanti di sini terdapat skenario yang akan bisa dibaca oleh peserta untuk pengerjaannya. Jadi peserta itu nanti akan diberikan akses informasi. Nah, akses informasi ini nanti akan dimasukkan juga ke dalam foldernya terkait dengan persyaratan peraturan, kemudian terkait SOP, deskripsi area kerja, dan juga beberapa catatan kejadian yang dijadikan sebagai penilaian untuk melakukan presentasi tersebut. Jadi nantinya di sini akan ada fokus presentasinya yang harus mencakup hal ini. Contohnya di fokus presentasi yang pertama adalah personal hygiene, kesehatan personel, dan juga perilaku kerja selama melakukan penanganan pangan. Nah, untuk catatan ketidaksesuaiannya, ini bisa diambil dari sini. Jadi nanti di catatan ketidaksesuaian ini, isinya itu adalah hal yang terkait. Jadi misalkan contoh di kelompok satu, ada di personal hygiene dan perilaku kerja. Nah, ini kasusnya itu ada yang eh, tidak memakai APD lengkap ke ruang pengolahan dan eh, langsung terburu-buru untuk melakukan pengolahan tanpa menggunakan yang lengkap. Dan juga dia selama pengolahan menggunakan masker hanya setengah. Nanti untuk TFRI 04-nya berarti peserta harus mengidentifikasi ketidaksesuaiannya dan juga melakukan eh, memasukkan hal-hal yang di sini. Jadi personal hygiene-nya itu harusnya seperti apa, peran serta kerjanya seperti apa. Nah, terus kesehatan personalnya itu juga sebagai apa, dan juga perilaku kerjanya itu yang benar seperti apa dari kasus tersebut. Kemudian nanti di sini selanjutnya ada lagi untuk pekerjaan dua ini isinya terkait dengan penanganan pangan secara aman. Jadi penanganan pangan secara aman ini nanti peserta melihat lagi fokus presentasinya adalah apa. Di sini contohnya jenis bahaya, kemudian penggunaan peralatan pangan, pelabelan, penggunaan air dan es, pencegahan kontaminasi silam, pengendalian suhu dan juga pengendalian produk tidak sesuai. Nah, di sini nanti dilihat lagi untuk catatan ketidaksesuaiannya di yang B penanganan pengawas secara aman. Nah, di sini terkait dengan adanya pemotongan ayam yang dekat dengan sayuran segar. Nah, dari situ nanti peserta menyocokkan ini, nanti asesor bisa memandu untuk menyocokkan ke lingkup fokus presentasi yang bisa dimasukkan dari kasus tersebut. Dari sini. Kemudian sama juga untuk yang ketiga terkait pembersihan dan sanitasi, ini nantinya terdapat juga akses informasi yang diberikan. Kemudian untuk fokusnya dilihat ini adalah terkait pembersihan dan sanitasi peralatan, kemudian kebersihan lingkungan kerja, pengendalian badan alat pembersih sanitasi, dan juga partisipasi pengendali hama. Kemudian dilihat lagi di lembar catatan ketidaksesuaiannya di nomor 3 yang atau C, ini terkait adanya pekerja yang menggunakan air sanitasi itu kurang dari 80 dan lap yang dipakai sudah lembab karena dipakai berulang. Nanti peserta asesor pandu untuk pengerjaannya harus masuk ke dalam fokus presentasi ini dari catatan ketidaksesuaian tersebut. Kemudian setelah peserta membuat PPT ketiga kelompok pekerjaan ini nanti baru dipresentasikan dan juga ditanya jawab. Nah, kemudian untuk tanya jawab, asesor dapat eh, mengambil dari FR4B atau penilaian proyek singkat. Jadi untuk di 4B ini adalah sistemnya tanya jawab. Kalau misalkan asesor merasa peserta ini kurang dalam penggalian PPT-nya. Jadi nanti di sini asesor akan diberikan beberapa pertanyaan eh, pertanyaan dan juga lingkupnya. Jadi misalkan asesor merasa untuk cuci tangannya kurang digali dalam presentasi tersebut. Ini bisa dituliskan untuk daftar pertanyaannya atau ditanyakan ke peserta. Ini untuk penggunaannya itu antara CMS, TMS, atau ketiganya ini bisa digunakan atau salah satunya saja. Kemudian nanti disesuaikan dengan standar unit kompetensi yang KUK yang ada. Ini sudah tuliskan di sini, jadi asesor tinggal mengikuti saja apabila memakai eh, nomor soal ini. Seperti itu. Kemudian untuk di lembar telusurnya eh, nanti. Nanti.
Jadi untuk di lembar telusurnya itu nanti asesor mengisinya adalah di bagian eh, untuk bagian DIT dan juga PPS. Jadi DIT ini adalah yang skenario, yang pembuatan PPT, dan juga PPS ini adalah yang untuk pertanyaan yang di 4B, yang di FR 4B. Jadi untuk DIT ini apabila semua unit sudah dikerjakan dan juga sudah sesuai, ini bisa dibulatkan. Kemudian untuk yang PPS ini adalah hanya unit-unit yang menurut asesor kurang saja, yang kurang nanti disesuaikan dengan KUK-nya. Ini nomor soalnya di sini sudah jelas. Kalau ada koma begini berarti ini harus dipakai semua karena ini terkait dengan unitnya. Seperti itu. Nanti baru disimpulkan K atau BK. Jadi hanya dipakainya yang di bagian ini saja untuk DIT dan juga PPS. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Semoga lancar untuk pengerjaannya. Terima kasih. Saya akhiri.